Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ingkang sepindah monggo kita bersyukur kepada Allah kanthi wawasan alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kajian kita dalu punika dirahmati Allah sepanjang waktunya. Yang nomor kali salawat ugi salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi dengan sholawat yang kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kembalikan kepada kita dengan jumlah kebaikan yang banyak. Bapak Ibu sedaya, alhamdulillah Allah paring hidayah taufik sehingga kita saged kempal malih setelah sekian waktu tidak ada pengajian. Meskipun di rumah insya Allah sami ngaji nggih. Sakniki lak ngaji lewat WA saged, ngaji lewat YouTube saged. Tetapi tentu kemawon benten antara sinau wonten YouTube napa teng WA kali sinau langsung kados niki. Dalu punika insyaallah saya akan menyampaikan beberapa hal. Mugi-mugi saged dados bekal untuk pengajian kita saklajengipun. Niki suarane kepireng saya mboten? Saya nggih, alhamdulillah. Saya bagi tiga dalu punika insyaallah ingkang sepindah karena niki nembe ngaji malih. Saya ingatkan kembali tentang motivasi semangat yang membuat kita semangat kita ngaji. Ingkang nomor kali insya Allah membahas tentang masalah ibadah di bulan Rajab kali Sa'ban, singkat-singkat mawon insya Allah. Ingkang nomor 3 doa supados kita disampaikan oleh Allah teng bulan Ramadan. Sejatinipun Rasulullah niku mengajarkan kepada para sahabat dan para sahabat serta tabi'in tabi'ut niku praktek doa agar disampaikan ke bulan Ramadan niku setengah tahun saat derenge Ramadan datang. Niki lak kantun 2 bulan nggih. Hari Jumat kemarin niku hari terakhir Jumadil Akhir tanggal 3 doso. Berarti dinten setune pun Rajab. Saniki tanggal kalih nggih, kalih Rajab. Nggih, lho sakniki niku pun kantun 2 sasi menuju ke Ramadan. Tapi tidak apa-apa, kita mulai doa sejak bulan Rajab, Sa'ban, mudah-mudahan Allah kabulkan dan kita masuk bulan Ramadan dalam kondisi yang baik insya Allah. Allahumma amin. Nggak sepindah, monggo kita mengingat kembali tentang mengapa kita ngaji. Karena sudah lama nggak ngaji, maka kita bertanya lagi ngopo to ngaji. Maka saya sampaikan 3 hal tentang motivasi mengapa kita ngaji. Ingkang sepindah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim nggih. Berarti muttafaqun alaih. Nggih menika man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ingkang sepindah sing sinten kemawon Allah berkehendak kebaikan untuknya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, maka
di antara yang pertama dilakukan oleh Allah kepada orang itu yang dikehendaki dados saya niku yufaqihu fiddin, akan dipahamkan persoalan agami ini pun. Ini harus jadi patokan buat kita. Jadi ketika Allah menghendaki kebaikan kita sedoyo, ternyata ingkang sepindah dilakukan oleh Allah adalah membuat jenengan mudah ikut pelajaran agami, memahami pelajaran agami. Sebab pelajaran agami niku pelajaran ingkang mengatur dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Nggih. Contoh. Kok kita butuh istighfar? Kalau kita belajar agami, maka tahu di antaranya alasannya adalah karena kita tidak bisa mensyukuri nikmat Allah secara sempurna. Maka Rasulullah ajarkan istighfar. Ketika kita keluar dari kamar mandi, doanya pripun? Jenengan dari kamar mandi, habis buang, jenengan keluar kamar mandi, doanya ghufranak, gitu. Artinya apa? Ampunanmu ya Allah, ampunanmu ya Allah. Bar saking kamar mandi, doane ghufranak, nyuwun ampunan. Berarti kita butuh banget istighfar. Kenapa? Karena ilmu agama ngajaraken teng kita bahwa sesungguhnya ke belakang niku sesuatu yang harus sangat kita syukuri. Karena kita tidak bisa mensyukuri dengan sebagaimana mestinya, maka kita minta ampun sama Allah. Itu yang diajarkan Rasulullah kepada kita sedaya. Coba jenengan bayangkan, jenengan mboten saged buang seminggu. Pripun coba? Rekoso mboten? Rekoso banget nggih. So diedel-edel perutnya sama Pak Dokter. Gitu. Kadang-kadang kita kesupen, mboten bersyukur, ya Allah matur nuwun kula niki wau saged teng kamar mandi saged buang. Kita menganggap ya buang wae urusan. Padahal diajarkan oleh Rasulullah ghufrana. Ya Allah ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Nah niku didapat teng pelajaran agami. Demikian juga jenengan sak sampunipun salat, nggih. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian Rasulullah pandu pripun? Istighfar mali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ping 3. Nggih. Sebab napa? Sebab kita tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Enten apa sing mengklaim jenengan, oh salatku iki mau maghrib khusuk banget. Kan nggih mboten kok? Gitu. Setiap kita pasti ketika sholat ada saja yang kadang-kadang membuat kita tidak khusyuk. Maka kita meminta ampun kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah itu semua dipandu di pelajaran agami. Maka man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Sing sinten kemawon Allah berkehendak kebaikan kepada yang bersangkutan, maka di antaranya kita akan dipahamkan, dimudahkan belajar agami. Itulah mengapa kita sinau. Dimudahkan pripun maksudipun? Dimudahkan wekdalipun, dimudahkan purun. Nggih, jenengan purun tindak mirengaken niku lak butuh wekdal. Gitu. Maka kalau Allah enggak kasih taufik kepada panjenengan enggak bisa. Hidayah wonten kali iki hidayah irsad wal bayan. Hidayah irsad wal bayan niku hidayah keterangan. Iki kados niki kula teng jenengan. Nah, hidayah taufik niku hidayah izin dari Allah, pengetahuan ingkang sampun jenengan peroleh niku dados amal niku hidayah taufik. Kados niki enten informasi ngaji kok jenengan terus tindak gadah wekdal, Allah izinkan saya niku hidayah taufik dan itu total miliknya Allah. Nggih. Mulane mboten enten ustaz sing maksa-maksa teng jaman niku mboten enten. Sebab ustaz itu ngertos bahwa persoalan hidayah taufik niku prerogatifnya Allah, dede prerogatifnya ustaz. Nggih. Dados jenengan saged tidak seperti itu dapat hidayah taufik alhamdulillah. Mugi-mugi saged istiqomah. Meskipun istiqomah niku aurat. Ingkang nomor kali motivasi mengapa kita ngaji. Nggih. Nggih menika hadis riwayat Muslim nomor 2699 saya bacakan. Waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah.
Riyin pun pernah kula bahas. Artinipun atosipun sing sinten kemawon menempuh jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju sorga. Saya tertarik sekali dengan salah satu program ustadznya Azizah. Beliau itu sekarang membuat pondok pesantren khusus lansia. Di samping pesantren yang sudah berjalan, sak menika ndamel pesantren khusus lansia. Kata beliau alasannya, lah nek wong sepuh niku lak nggih luwih butuh. Bahkan kebutuhannya mendesak dibandingkan umumnya tiang, sebab anggapane nek sepuh niku lak langkung caket kali kuburan nggih mboten. Gitu. Jadi diselamatkan lebih dulu maksudnya. Ini saya sangat mengapresiasi, masya Allah, bagaimana Ustadz ini betul-betul ingin mengantarkan sing sinten kemawon sedo nangki masuk surga. Nah ini pula bicara masalah akidah, bicara tentang masalah supados kita sedo bekto la ilaha illallah kanthi kualitas ingkang leres, ingkang sae, ingkang bener. Makanya kajiannya di seputar la ilaha illallah, seputar bagaimana kita menghadapi hari tua, supados nanti ketika Allah panggil kita husnul khotimah, meskipun boten urut-urutan, saged mawon sing nemrin, gitu. Tapi lah nek menurut sing sampun-sampun lah kedai sing sepurin. Meskipun tentu saja sekali lagi boten urut-urutan sing nom disitan nggih kathah. Kalau kita mengacu ke hadis Nabi, akmaru ummati mabaina sittina ila sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Sedikit yang dilebihkan dari angka itu. Dan saya perhatikan dari pengumuman sedo niku rata-rata antara 60 sampai 70. Sithik sing 70 lewat. Memang begitulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya juga enggak muluk-muluk, kalau saya dikasih 65 saja sudah alhamdulillah. Jadi ngasih sampun langkung niku pun bonus niku. Ibu saya 65, bapak saya 68. Makanya saya berpikir kalau saya dikasih 65 saja sudah masya Allah, alhamdulillah. Maka sekali lagi, waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sinten kemawon tindakan saking griyonipun di dalam rangka mencari ilmu agami kados sakniki niku, insyaallah Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bukankah itu yang kita ingin, nggih? Gitu, kita ingin sedo kemudian ditakdir oleh Allah mlebet teng surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena dulu mbah kita juga di surga. Adam alaihissalam tadinya kan di surga, nggih. Nanti akan baliknya juga ke surga. Nah, mugi-mugi kita saged ngeling-eling niki semangat niki. Dados jenengan besok lagi kalau ada kajian tindak. Kemudian tentang waman salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah niki, para ulama menyebutkan 4 hal terkait hadis niki wau. Ingkang sepindah, kata para ulama, dengan menempuh jalan mencari ilmu Allah akan memudahkan masuk surga sebagaimana zahir arti dari hadisnya. Yang nomor kali, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Gitu? Sebab jenengan mirengaken pengajian, jenengan akan dapat petunjuk hidayah yang kemudian tetap tengati terus kraos terus pengin berbuat kebaikan sebab jenengan angsal hidayah, dan itu caranya dengan tindak ke pengajian. Kemudian juga menuntut ilmu, kata para ulama, mengantarkan pada ilmu yang lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan pada surga. Terus jenengan dengan menuntut ilmu seperti ini, nanti jenengan akan dibagi ilmu-ilmu yang lain yang saderengipun jenengan mungkin dereng ngertos. Kemudian yang nomor 4 adalah dengan ilmu Allah akan mudahkan jalan yang nyata menuju surga, yaitu saat melewati sirat. Terus jenengan dengan ilmu nanti ketika jenengan melewati jembatan sirat itu jembatan sirat itu akan dimudahkan. Kan jenengan sering mireng toh, ada yang sepat kilat,
ada yang lambat. Nah, ini juga dengan ilmu insya Allah Allah akan izinkan kita mudah melewati sirat. Nah, kemudian motivasi ingkang nomor 3. Saya sampaikan 3 mawon, mudah-mudahan dados pengeling-eling. Nggih menika sebagaimana sudah saya pernah sampaikan dulu. Hadis saking riwayat Muslim nggih menika wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yajluna kitaballahi wa yatadarusuna bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Enten sekawan. Jadi hadis ini mengabarkan tentang tidaklah suatu kaum berkumpul di antara satu di antara rumahnya Allah, masjid pun kemudian mereka membaca kitabullah, ayat-ayat yang dibaca, hadis yang dibaca, kemudian mengajarkan satu kepada yang lainnya. Saya yang lagi mengajarkan panjenengan insya Allah, meskipun bukan berarti saya lebih ngerti, melainkan pasti dipastikan akan turun kepada mereka 4 hal. Jadi seperti ini tuh Allah janji kepada kita akan diturunkan 4 hal. Ingkang sepindah nazalat alaihimus sakinah, jenengan akan diparingi sakinah. Sakinah niku rasa tentrem. Jenengan bisa saged raosaken. Tiyang ngaji niku mesti tentrem. Sing duwe utang lali utangnya sebentar. Tapi yang jelas tentrem, nggih. Jenengan dengan ngaji niku akan diparingi raos tentrem. Itu Allah yang mengatur, nggih. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicurah-curahkan rahmat. Rahmat niku napa to rahmat? Rahmat itu dalam bahasa Arab artinya kasratul khair, yaitu banyaknya kebaikan. Yang jenengan nanti kalau ngaji seperti ini nanti akan mendapatkan kebaikan yang banyak insya Allah. Urusan Allah bagaimana baiknya. Yang penting Allah menjanjikan kepada kita ghasyiyatuhumur rahmah dengan ngaji seperti ini. Kemudian wa hafathumul malaikah, nggih menika malaikat Allah itu meliputi jenengan. Jadi kalau bisa dilihat sekarang itu ada malaikat turun di sekitar masjid ini, meliputi kita yang sedang ngaji seperti ini. Masya Allah, masya Allah. Seandainya kita bisa melihat mungkin takjub, tapi Allah takdirkan kita nggak bisa melihat supaya jenengan sabar. Jenengan meyakini sesuatu yang ghaib di antara rukun iman kita, percaya kepada sesuatu yang ghaib. Kemudian wa dzakarakumullahu fiman indah. Nggih menika sekarang niku Allah sedang menyebutkan panjenengan semua, si fulan, Pak Aris, Pak Yudi, semuanya yang hadir itu loh, lihat sedang duduk di majelis, dikatakan di makhluk-makhluknya Allah yang mulia, dibangga-banggakan. Jenengan itu dibangga-banggakan di sisi Allah itu loh, menyempatkan ngaji sinau. Masya Allah, masya Allah. Nah, kita berbahagia dengan ini. Mudah-mudahan Allah terus kasih taufik sehingga kita saged ngaos seterusnya. Kemudian yang berikutnya nggih menika tentang menyambut Ramadan. Yang kita bahas pertama kaitanipun kali bulan Rajab kali Sya'ban. Beredarlah WA, sesiapapun yang puasa tanggal 1 Rajab dapat ini, tanggal 1, 2, 3 Rajab dapat ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rajab dapat ini, sing sinten kemawon salat begini-begini dapat ini. Pernah mirang seperti itu? Dan ini beredar luas di WA. Kemudian siapa yang menyebarkan ini nanti dapat ini, kalau nggak menyebarkan nanti sikile tugel. Nah, itu semua informasi yang kalau dalam bahasa sekarang informasi hoak, ini mboten enten kados niku. Jadi tidak ada panduan secara khusus untuk puasa di bulan Rajab dan sholat di bulan Rajab secara khusus.
Nggih. Adapun yang dipakai, kalau jenengan nanti lihat dalil-dalil yang dipakai untuk memotivasi, biasanya lemah semua. Nggih, dalilnya lemah. Nah, lantas kemudian apa kita nggak puasa di bulan Rajab? Tentu saja salah satu ibadah paling baik di bulan Rajab adalah puasa. Nggih, puasa. Tetapi landasannya bukan itu maksudnya. Bukan berarti ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 terus dari koyo ngene iki itu nggak ada panduannya. Nggih. Maka saya sampaikan satu dalil saja, mudah-mudahan bisa menjadi landasan jenengan beribadah. Karena ingat Bu Pak, nggih, ibadah itu syarat diterimanya setidaknya wonten kalih. Ingkang sepindah ikhlas karena Allah. Nggih. Ingat-ingat ini. Satu ibadah napa mawon? Salat, puasa, napa ibadah napa mawon sing dijenengi ibadah? Niku badhe ketampi kali Gusti Allah. Kalau jenengan niku sepindah ikhlas karena Allah. Benar-benar karena mengharap ridho Allah. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nggih, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ibnu Katsir rahimahullah taala al-Hafidz ketika menyebutkan tafsir ayat terakhir surat Al-Kahfi tentang amal soleh, di situ yang dimaksud amal soleh nggih menika amal yang ikhlas dan sesuai kalih tuntunan. Jadi kalau jenengan baca tafsir surah Al-Kahfi ayat terakhir ayat 110, jenengan ngertos bahwa oh ini toh maksud amal soleh yang diterima oleh Allah nggih menika jenengan ikhlas. Ngaji seperti ini ikhlas karena Allah. Nggih. Kemudian sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan. Makanya penting sepindah malih masalah ngaji supaya jenengan lebih paham. Nah, kaitanipun Rajab yang sesuai kalih tuntunan nggih menika sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-36 yang sering saya bacakan nggih. Nggih menika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'iddatasy syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu anfusakum ila akhir ayat. Jadi di dalam ayat ini Allah menyebutkan sesungguhnya perhitungan bulan di sisiku kata Allah niku enten rolas. Jadi bulan jumlah rolas niku pun sejak awal. Kemudian 4 diantaranya adalah bulan-bulan hurum atau bulan haram. Bulan haram itu bulan ingkang disucikan maksudnya. Salah satu mutawaliyat 3 yang berturut-turut nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Nah sing setunggal niku baina Jumadil Akhir wa Sa'ban. Antara Jumadil Akhir kali Sa'ban napa niku? Rajab sakniki niku. Jadi enten wulan jumlah rolas menurut At-Taubah ayat 36. 4 diantaranya adalah bulan-bulan haram. Bulan haram itu bukan hukumnya haram, bukan. Maksudnya bulan yang suci, disucikan, dipilih oleh Allah untuk menjadi bulan suci. Nggih menika Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram kalih Rajab. Nah, maksudnya bulan haram niku napa? Bulan haram itu maksudnya adalah bulan yang jikalau jenengan berbuat baik niku pahalanya dilipat-lipatkan. Sakwangsulipun kalau jenengan berbuat buruk ninggal ke sholat misalnya kok teng wulan Rajab niki dosanya dilipet-lipet ketimbang wulan sing boten sekawan niku wau. Nggih, paham nggih? Jenengan meninggalkan sholat di bulan Safar. Kalian jenengan meninggalkan sholat di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram napa Rajab niku hukumane langkung aurat teng bulan yang 4 sewalipun kalau jenengan berbuat baik walaupun hanya sekedar senyum nggih atau sholat sunnah niku jenengan diberi pahala lipat. Saya dipahami nggih? Berarti teng bulan Rajab sebaiknya puasa napa mboten? Puasa nggih. Puasa karena salah satu di antara ibadah terbaik menika as-saumuli wa ana ajzi bihi. Kata Allah, puasa itu untukku dan aku sendiri kata Allah yang akan kasih pahalanya. Saking pentingnya puasa. Kapan puasanya? Kalau yang jenengan pun biasa puasa Senin Kemis, puasa Senin Kemis. Kok rasa-rasanya Senin Kemis kurang mas? Ditambahi ayamul bid tanggal 13, 14, 15 bulan tengah. Ini bulan purnama nggih.
Oh isi kurang mas, aku masih si kuat. Daud. Nek pun Daud pun cekap. Nggih. Sedinten puasa, sedinten boten, sedinten puasa, sedinten boten, sedinten puasa, sedinten boten niku pun cekap teng bulan Rajab. Tapi mengkhususkan tanggal 1, 2, 3 dapat ini niku sing boten enten dalilipun. Nggih. Tapi bukan berarti kemudian jenengan luar puasa, boten. Justru di bulan ini itu jenengan ibadah lebih banyak, senyum lebih banyak, sayang sama suami lebih banyak, sayang sama istri lebih banyak, ngasih hadiah ke anak-anak lebih banyak, karena teng bulan itu niki bulan yang dilipatkan semua kebaikan. Pun demikian sholat. Kalau sholat di bulan Safar mungkin jenengan tahajudnya mung 3 rakaat, nah ini ditambah, nggih, langkung semangat di bulan ini dan rem-rem perbuatan yang kinten-kinten tidak bagus. Fala tadlimu anfusakum, jangan berbuat keburukan, nggih, kezaliman di bulan ini kepada diri kita sendiri. Dan jadi ku dalilipun nggih. Bagaimana teng bulan Sa'ban? Teng bulan Sa'ban memang ada riwayat Rasulullah hampir 1 bulan penuh di bulan Sa'ban pernah, tapi tidak terus menerus, nggih. Karena juga ada hadis lain tentang idan tasofa Sa'ban fala tasumu, nek sampun mlebet teng pertengahan Sa'ban sampun boten puasa, khususnya kagem tiyang ingkang boten biasa puasa. Tapi nek jenengan biasa Senin Kemis, biasa Daud, lajeng mawon teng bulan Sa'ban boten napa-napa sampai akhir bulan Sa'ban. Bahkan bagi yang tidak puasa sebelumnya, boten biasa puasa niku rong dinten sakderenge puasa, Sa'ban tanggal 29 napa 29 niku boten angsal puasa. Oke. Jadi secara umum bulan Rajab jenengan melaksanakan ibadah-ibadah yang baik, puasa yang baik. Teng bulan Sa'ban jenengan sebagaimana biasanya juga jenengan puasa. Dibanyakin puasa di bulan Sa'ban, insya Allah sae. Nah itu napa dalilipun? Surat At-Taubah ayat nomor 326. Niku insya Allah pun cekap untuk landasan jenengan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Rajab dan di bulan Rajab. Okay. Kemudian satu hal yang juga ampun ngantos jenengan kesupen nggih menika ibadah sabar. Di teng bulan Rajab butuh ibadah sabar banget nggih. Sebab napa? Melaksanakan ibadah itu butuh sabar. Dengan tindakan saya melihat saat musim udan seperti yang saya alami belakangan ini, naik turun kesehatannya ini alhamdulillah hari ini diparingi rada sehat. Selama 1,5 bulan terakhir ini kalau naik turun terus terang sampai berangkat ke masjid saja kadang-kadang susah gitu. Karena mahnya naik sampai sakit banget sakitnya itu. Ini tadi aja maghrib agak kerasa nih. Kalau jenengan kebetulan sehat maka sabarlah melaksanakan ibadah dan sabar menahan apa-apa yang tidak boleh. Okay. Dan itu pahalanya sangat besar di antara pahala ingkang boten enten timbanganipun. Terus di antara pahala ingkang boten enten timbanganipun inggih menika pahala sabar. Nggih. Napa mawon pokoke nek jenenge musibah niku kudu sabar, taat ya kudu sabar. Nggih. Di dalam surah Az-Zumar dikatakan innama yuwaffasabiruna ajrohum bighairi hisab. Dados tiang-tiang yang sabar niku diparingi pahala, dicukupkan pahala sabar ora ono watese. Jadi sabar niku mboten enten watese. Nek enten sanjang sabar enten watese, Gusti Allah sing sanjang sabar ora ono watese. Pokoke sabar nggih. Nah niki mudah-mudahan saged dados pengeling ini. Kemudian ibadah juga yang jangan sampai lupa nggih menika zikrullah nggih. Kalimatani habibatani ila rahmani nggih. Khafifatani ala lisan takhilatani fil mizan. 2 kalimat yang Allah sangat cinta, khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di lisan, takhilatani fil mizan, abot timbangane ngenjang teng mizan nggih menika subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Jenengan keluar dari masjid niki tindak teng margi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Di atas motor subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi. Ringan diucapkan, abot timbanganipun. Lan zikir nomor kali nggih menika istighfar ingkang kathah.
Rasulullah ngendika tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Kata Rasulullah, sungguh beruntung tiang ingkang ngenjang nek dibuka catatan amalnya dari sebelah kanan tangannya kathah istighfaripun. Sebenarnya malik ulangi. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh beruntung tiang ingkang ngenjang pas dibuka catatan amalipun kathah istighfaripun. Saya mulai saat ini bulan Rajab. Maka zikir ini jangan sampai lupa. Jangan medal saking masjid astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, yang terakhir menikah tentang doa disampaikan ke bulan Ramadan. Yang terakhir, ada doa yang masyhur di masyarakat, ini juga boleh diamalkan meskipun sebagian ulama memperselisihkan riwayatnya, tapi kontennya bener. Wong dongan iku basa Jawa mawon angsal. Nggih, saya meniki basa Arab artinya nggih mboten keliru. Jenengan saged berdoa dengan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Napa artosipun? Duh Gusti Allah kula nyuwun panjenengan nyuwun diberkahi teng wulan Rajab kali wulan Sa'ban wa balikna Ramadan, dan tolong duh Gusti Allah sampaikan saya di bulan Ramadan, diparingi umur ngantos Ramadan maksudipun. Ya, kita kan nggak tahu umur kita nggih, apakah akan sampai kepada Ramadan atau tidak. Kita nyuwun teng Gusti Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ringan nggih, doa yang ringan tapi nek diamalkan insyaallah mudah-mudahan Allah kabulkan. Doa nomor kali yang ini sahih hadisnya nggih. Nggih menika Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Niku dongane. Nggih. Apal mboten? Allahumma sarang-sarang coba nggih. Allahumma ahillahu alaina. Sarang-sarang nggih. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Artosipun duh Gusti Allah nggih, kalau kita diperlihatkan hilal, saya mohon kepada Engkau ya Allah sampaikan saya di awal bulan. Niki doa setiap bulan sebenarnya. Salah satunya disampaikan awal bulan Ramadan. Duh Gusti Allah tulung teng panjenengan kula nyuwun disampaikan di awal bulan. Berarti umur ae dhewe tambah sesasi meneh, tambah sesasi meneh, tambah sesasi meneh niku to niku. Nggih. Kemudian bil yumni. Yumni niku tentrem, kecukupan, boten ribet, napa-napanipun kepenak diraos. Niku yumni. Terus duh Gusti Allah kula nyuwun teng jenengan supados saged mlebet teng Rajab, saged mlebet teng Sa'ban, saged mlebet teng Ramadan kanthi kondisi yumni, tentrem, aman, kecukupan. Nggih. Wal iman, nyuwun teng panjenengan supados saya ketika masuk teng wulan niku imannya lagi naik, lagi bagus. Nggih. Kan kadang-kadang tiang naik turun nggih iman nggih. Kadang-kadang semangat, kadang-kadang boten. Nah, pas mlebet teng Ramadan kita nyuwun teng Gusti Allah mudah-mudahan diberi pas semangat. Nggih. Kemudian wassalamati, nyuwun keselamatan. Salam itu keselamatan. Nggih. Saya dulu pernah ceritakan jenengan enten tiang arep-arep teng Ramadan. Jebul tanggal 12 Ramadan kepleset teng kamar mandi. Sikile tugel mlebu teng rumah sakit, sesasi teng rumah sakit mboten mantun. Akhirnya mboten saged tumut Ramadan. Maka kita berdoa Allahumma ahillahu ala bil yumni wal iman wasalamati, nyuwun keselamatan. Wal Islam niku semangat Islam niku jenis-jenis ibadat Islam niku lak kata jenengan mudah-mudahan saged sedaya niku maksudnya wal Islam niku. Nggih. Kemudian Rabbi wa rabbukallah. Kata Rasulullah, Rabbu Gusti Allahku nggih Gusti Allah panjenengan sedaya. Maksudnya ngaten, Gusti Allah sing disembah Rasulullah riyin kali Gusti Allah sakniki kita niku nggih sami. Nggih, kekuatane nggih sami, pintere nggih sami. Nggih. Jadi asma wa sifatnya nggih sami kados riyin sami. Jadi kalau dulu Allah bisa menyembuhkan Ayub alaihissalam saking sakitnya,
maka hari ini pun tentu saja bisa. Kalau dulu Allah pernah menyelamatkan Yunus dari kondisi kedukaan, maka saat ini pun sakit. Ingin menunjukkan bahwa kita berdoa. Nah, terakhir penutup, insya Allah nanti kajian berikutnya kita membahas tentang fikih Ramadan. Nggih menika kula elingaken kanthi surat Al-Baqarah 186 yang saya bacakan tadi di waktu maghrib. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kata Allah, nggih, Allah sabda pangandika, wahai Muhammad, nek tiang-tiang tanglet dumateng panjenengan tentang saya, tentang Allah, maka jawaben nggih, fa inni qarib, kula niku caket sanget. Nggih, jenengan gadah sahabat karib niku lak sahabat yang paling caket gitu. Niki fa inni qarib, saya itu deket banget. Kok deket banget ngopo? Ujibu da'watad da'i idadaan. Saya mengabulkan doa-doa tiang ingkang berdoa. Makanya tadi saya sarankan kita berdoa nggih. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal Islam robbi wa rabbuka Allah. Sebatas napa? Karena sesungguhnya Allah niku caket. Dalam rangka apa? Mengabulkan doa tiang ingkang berdoa. Tiang napa? Ingkang berdoa. Nek pendel mawon nggih boten dikabulaken mboten nyuwun. Nggih, maka kita berdoa kepada Allah. Nah, ini kajian kita malam hari ini. Insya Allah disambung minggu depan kita membahas tentang fikih Ramadan. Sebatas nanti kita mlebu teng Ramadan pun paham gegayutan pun kalih Ramadan. Saking kula cekap sekian, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.